yang tidak jarang kita alami yaitu kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, start dan finish kita tentu berbeda dengan orang lain. Bukankah langkah kita juga tidak bisa disamakan dengan orang lain? Ternyata, penting untuk kita mengetahui saat ini kita berada di mana dan akan menuju kemana. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Halo semua, kenalin, nama aku Anissa dari Teman Manusia Asa yang akan menemani kalian di podcast Anyaman Jiwa. Sebelum mendengarkan podcast kali ini, jangan lupa beri rating dan follow podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak terlewat podcast menarik lainnya dari kami. Nah, kebetulan saat ini masih dalam momen tahun baru. Lebih tepatnya, saat ini sudah memasuki tahun 2023. Gimana tahun 2022 kamu yang lalu? Peristiwa apa aja yang kamu alami? Gimana kesehatan fisik dan mental kamu? Emosi apa yang sering kamu rasakan? Apa yang sering kamu pikirkan? Atau pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Dan apa langkah kamu ke depan? Sekiranya, mungkin beberapa pertanyaan itu muncul dalam refleksi akhir tahun kamu kemarin. Apapun jawaban kamu, aku mau apresiasi diriku dan diri kamu yang sudah mencoba untuk melewati tahun 2022 dengan usaha terbaik kita saat itu. Kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai insecure dalam memulai sesuatu. Sebetulnya, untuk memulai sesuatu tidak harus menunggu tahun baru. Kamu boleh memulai dari kapanpun itu, tapi terkadang kita lebih semangat memulai sesuatu di tahun baru karena mungkin kita merasa membuka lembaran baru, memiliki resolusi baru, atau memiliki mimpi dan tujuan baru. Misalnya, memulai untuk bekerja, memulai untuk membangun usaha, menempuh pendidikan di suatu jenjang seperti kuliah, memulai untuk dekat dengan keluarga, memulai menjalin hubungan atau suatu relasi, memulai pengobatan, memulai menyembuhkan luka batin, memulai mengembangkan diri, dan masih banyak lagi. Kata orang, langkah pertama dalam memulai sesuatu menjadi langkah yang berat. Tapi, kalau kita bisa melewatinya, maka langkah selanjutnya akan terasa lebih ringan. Mungkin untuk sebagian orang, memulai sesuatu merupakan hal yang mudah. Namun, mungkin untuk sebagian orang lainnya, memulai sesuatu merupakan hal yang sulit. Gak apa-apa, kamu tidak merasakan itu sendiri. Mungkin, aku dan orang lain juga pernah merasakan sulitnya memulai sesuatu. Lalu, sebetulnya insecure itu apa? Secara sederhana, insecure adalah perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri yang bisa membuat seseorang merasa tidak aman. Insecure atau saat seseorang merasa tidak aman merupakan hal yang normal terjadi. Tetapi apabila berlarut-larut, bisa jadi hal tersebut dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas seseorang. Kalau dari pengalaman dan apa yang aku tahu, ada beberapa hal yang terkadang membuat diriku atau diri kamu merasa insecure. Pertama, bisa jadi karena kita belum menerima kegagalan di masa lalu. Aku sadar bahwa aku hari ini adalah kumpulan perasaan, ingatan, peristiwa, kenangan, dan hal-hal lainnya di masa lalu. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk memulai hal baru yaitu kita bisa berdamai dengan masa lalu termasuk dengan kegagalan kita. Cara dan waktu untuk menerima dan berdamai dengan kegagalan setiap orang tentu saja berbeda. Namun, perlu kita sadari bahwa kegagalan kamu mungkin memiliki makna dan pembelajaran di masa depan. Kedua, yang tidak jarang kita alami yaitu kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, start dan finish kita tentu berbeda dengan orang lain. Bukankah langkah kita juga tidak bisa disamakan dengan orang lain? Ternyata, penting untuk kita mengetahui saat ini kita berada di mana dan akan menuju kemana, agar kita tidak bingung dan hanya mengikuti arus orang lain saja. Kita bisa mulai mengenali diri sendiri seperti kelebihan, kekurangan, tujuan hidup, hal-hal yang ingin kita capai dengan misalnya menuliskannya agar kita tidak terlupa. Ketiga, mungkin kita juga sering kurang percaya diri dan meragukan diri sendiri. Terkadang, kita belum memulai sesuatu tapi sudah merasa diri kita tidak akan bisa, diri kita akan gagal, kita tidak kompeten, dan lain-lain. Tetapi tidak diiringi dengan usaha untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin kita juga perlu mengupgrade diri baik secara hard skill maupun soft skill agar kita bisa lebih percaya diri. Kalau bukan kamu yang percaya sama dirimu sendiri, lalu siapa lagi? Coba katakan ke diri
kita. Kamu bisa, kamu mampu, dan aku percaya itu. Kamu juga bisa menyebutkan atau membuat daftar apa yang sudah kamu capai hari itu. Misalnya, mampu menyelesaikan pekerjaan untuk mendesai, bisa berbagi bekal makan dengan teman, bisa mengatasi kecemasan kamu, dan lain-lain. Lalu, kamu bisa mensyukuri hal-hal kecil yang sudah kamu lakukan atau dapatkan hari itu. Keempat, kadang kita overthinking akan sesuatu seperti banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi secara berlarut-larut. Nanti kalau begini, nanti kalau begitu, dan lain-lain. Alhasil hanya kita pikirkan tetapi tidak kita laksanakan. Terkadang kita juga merasa takut untuk mencoba, takut berbuat salah, takut mengambil resiko, dan lain-lain. It's okay merasa takut, tetapi jangan menjadikan ketakutan itu menjadi penghambat untuk kamu maju. Masa depan tentu tidak ada yang tahu, tapi masa depan bisa kita usahakan dengan apa yang kita usahakan saat ini. It's okay kalau kamu terkadang melakukan kesalahan, dan enggak apa-apa kalau kamu terkadang tidak bisa, karena dari situlah salah satu sumber belajar terbaik kamu. Jadi beranikan diri untuk mencobanya ya. Kalau masih sering overthinking, kamu bisa menuliskan keruatan benang-benang yang ada di pikiran kamu ke dalam tulisan atau suara di ruang WhatsApp pribadimu atau dimanapun itu. Kelima, ketika kita sudah berada di zona nyaman untuk tidak melakukan apapun, biasanya kita akan berat untuk memulai sesuatu. Kata orang sih namanya mager. Nah, agar diri kita tidak kaget dengan perubahan yang terjadi, kita bisa memulai dengan langkah yang kecil, yang mudah, dan yang ringan terlebih dahulu. Misalnya, menerapkan untuk mengapresiasi diri ketika pagi hari, dan memaafkan ketika malam hari atas apa yang terjadi di setiap harinya. Misal memulai olahraga setiap pagi meskipun hanya 5-15 menit sehari, atau menabung setiap hari meski hanya Rp500, atau juga belajar berbicara di depan kaca minimal 5 menit, dan lain-lain. Keenam, mungkin kita belum menemukan support system yang bisa memberikan energi positif untuk diri kita. Kita bisa mencari lingkungan yang mendukung kita untuk terus bertumbuh loh. Terakhir, salah satu pelajaran penting di tahun 2022 untuk 2023 ku adalah berani untuk memulai dan melakukan sesuatu yang terbaik versiku, lalu entah apa hasilnya, itu yang terbaik untukku. Terima kasih untuk teman-teman yang setia mendengarkan podcast ini dan podcast Anyaman Jiwa lainnya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan menjadi semangat kamu untuk memulai menjadi diri versi terbaikmu di tahun 2023. Oh iya, kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan untuk menggunakan layanan curhat gratis yang dapat diakses di @manusiaasa.id. Manusia Asa, tempat belajar psikologi. Saya Anissa dari Teman Manusia Asa undur diri. Bye-bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.